Sajauh ning panginditan satebihing lelengkahan heup di mana diri miara mulang tetep kasalira dina tetep unggal jujur aya carita nu nyentuh kalbu kagagas ka bayang-bayang wayah mawa tenang ku endahna ku asihna. Udah sampai guys. Matak betah tu manina nu dijunjung ditilung lamun tempatna induk kandung salira teh Bandung ning nang ninang rerendengan cumarita pacantel rasa hujanan paduduan Halo teman-teman semuanya, jadi sekarang kita sedang berada di peternakan kambing dan juga domba. Sekarang kita ingin mewawancarai owner dari peternakan ini. Selamat siang Pak. Selamat siang. Nah, kami dari SMA Negeri 1 Kabanjahe ingin mewawancarai Bapak mengenai peternakan kambing dan juga domba ini. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Nama saya Munarta Ginting. Saya peternak kambing dan juga domba di Desa Tiga Panah, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo. Terus, Baik Pak. Untuk langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Apa yang membuat Bapak memilih beternak kambing dibandingkan hewan-hewan lainnya? Ya, pertama dulu sebenarnya saya dulu tuh selain seorang pegawai negeri, saya selalu juga menjadi petani. Jadi pada saat saya melakukan usaha tani, saya membutuhkan pupuk kandang, dan kebetulan pupuk kandang saya lihat, saya amatin dari semua pupuk kandang hewan itu yang terbaik adalah pupuk kandang. Dan juga memang dari kecil saya juga hobi beternak, termasuk ya ternak kambing ini begitu. Dan saya melihat sebenarnya di Kabupaten Karo selain memang resiko kehilangan tinggi juga bagi hewan ternak, maka saya berpikir daripada saya mengusahakan hewan ternak sapi yang harganya mahal dan sekali hilang satu ekor mahal, makanya saya memilih untuk ternak kambing pada awalnya gitu. Baik Pak. Jadi apakah peternakan kambing dan domba ini berfokus pada produksi daging, susu, atau keduanya Pak? Ya, saya mulai berusaha dan belajar ternak pada tahun 2010. Di situ sebenarnya saya memulai ternak kambing yang tujuannya untuk pemerahan susu. Namun seiring waktu, sembari saya sudah mulai menggeluti kambing perah atau yang dulu namanya kambing peranakan etawa, dan sekarang sudah beralih ke kambing perah juga Sanen dan Anglo-Nubian. Pelan-pelan saya merambah juga ke domba, yang mana domba tujuan saya memang untuk pedaging. Namun karena saya masih baru juga berdomba hampir setahun, sehingga saat ini saya belum konsennya untuk produksi daging dijual, tapi masih konsen untuk breeding atau perbanyakan indukan sampai saat ini gitu. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh teman-teman saya. Baiklah teman-teman semua, sekarang kita akan lanjutkan pertanyaannya kembali. Jadi Pak, pertanyaan selanjutnya, kira-kira nih Pak, berapa lama sudah Bapak untuk menjalankan usaha peternakan ini Pak? Ya, kalau berawal itu di tahun 2010, namun saat itu masih sebatas hobi. Ya mungkin hanya sekitar 5 ekor betina, 1 jantan, tapi sambil hobi saya belajar. Dan sejak tahun 2018 saya sudah fokus untuk produksi susu kambing dari kambing perah dan sudah memasarkan sampai sekarang. Dan di tahun 2024 awal saya juga belajar merambah ke, sekarang saya melihat usaha kambing perah sudah bagus, dan pakannya juga sama dengan domba. Jadi saya juga belajar domba di awal 2024 untuk tujuan pedaging gitu. Oh, berarti sudah sekitar 8 tahun untuk produksi gitu ya Pak? Iya,
Artinya di 8 tahun itu sebenarnya itu masih ke kambing perah. Tapi kalau domba kita baru mulai di Januari 2024. Oke Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, apa jenis kambing yang Bapak ternak dan kira-kira mengapa Bapak memilih jenis itu? Ya, jenis kambing yang kita ternak rata-rata kambing ya. Kalau kambing itu semuanya adalah kambing perah. Ada namanya kambing sanen, ada kambing Anglo-Nubian. Itu yang kita ternakin untuk perah seperti ini namanya kambing sanen gitu ya. Kalau yang sana itu namanya Anglo-Nubian, itu yang hitam. Itu yang kita ternakan. Kalau domba, kita ada berbagai jenis domba. Ada namanya domba cross Texel, ada cross Merino, ada juga domba cross Dorper. Tetapi ini semua, kalau domba tujuannya akhirnya nanti ke penjualan daging. Itu tapi dalam tahapan sekarang kita belum masuk ke fattening atau daging, tapi kita ke breeding untuk perbanyakan, begitu dah. Seperti itu ya Pak. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, kira-kira Pak untuk jumlah kambing dan domba yang Bapak sekarang miliki itu kira-kira berapa? Ya, untuk kambing lebih kurang sekitar 45 ekor, untuk domba hampir 100 ekor. Itu yang sedang kita kembangkan di kandang kita, nak. Baiklah teman-teman semua, jadi itu dia terkait dengan kambing ini. Maka selanjutnya juga akan dilanjutkan pertanyaannya oleh teman-teman saya. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Baik Pak, bagaimana Bapak memulai usaha peternakan kambing ini Pak? Sebenarnya kami memulai usaha ini pada prinsipnya seperti kami sebagai petani dan juga sebagai PNS. Jadi pada saat melakukan usaha tani, saya melihat saya membutuhkan pupuk organik, khususnya pupuk kandang kotoran hewan, sehingga saya daripada membeli yang dari daerah luar Karo dan kualitasnya juga saya tidak bisa pastikan, makanya saya memulai usaha ternak kambing dalam tujuan awalnya sebenarnya untuk mengambil pupuk kotoran hewannya. Itu yang saya mulai. Tapi seiring itu saya melihat ini selain dari usaha pertanian, kenapa tidak saya kembangin juga? Karena saya melihat prospek untuk harga kambing, harga daging itu tergolong stabil, dan bahkan di hari-hari tertentu, kita di hari Idul Adha, Idul Fitri, biasanya harga kambing domba itu mahal. Makanya saya belajar dan fokus untuk memulai usaha ternak kambing dan domba gitu. Pertanyaan selanjutnya, gimana cara Bapak merawat kambing agar tetap sehat? Iya, selain memang kita selalu meminta tenaga teknis, dokter hewan yang ada di Dinas Peternakan Kabupaten Karo untuk membina kita dan memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang peternakan. Kita juga melatih tenaga-tenaga pekerja kita, anak yang lazim disebut anak kandang, untuk melihat karakter kambing dan domba sehat, sehingga kalau terlihat misalnya domba yang tidak selera makan, itu pasti sakit, kita langsung telepon dokter hewan yang di pemerintah untuk memberikan pengobatan. Namun sekarang anak kandang kita atau pekerja kita juga sudah sedikit bisa melakukan pengobatan, pemberian obat cacing secara rutin kepada kambing dan domba kita. Oke Pak. Baik Pak, baik teman-teman, pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman kita. Baiklah Pak, pertanyaan selanjutnya, apa saja makanan utama yang diberikan kepada kambing Bapak atau domba Bapak Pak? Ya, makanan utama untuk kambing dan domba kita, seperti kita lihat sebenarnya ini adalah rumput yang ditanam, dan tambahannya kita juga menggunakan limbah pertanian seperti daun wortel, nanti juga bisa anak-anak lihat semua di situ. Dan tambahan kita juga pada saat ada petani yang panen jagung manis, kita potong batangnya, setelah buahnya dijual sama petaninya, batangnya kita beli, kita cincang dan kita berikan ke domba. Dan ada sedikit konsentrat sebagai pakan tambahan untuk kambing dan domba di kandang kita. Oh, baik Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak, apakah Bapak memberikan suplemen khusus untuk kambing dan domba Pak? Ya, kita tidak pernah memberikan suplemen khusus, hanya kita memberikan konsentrat
sebanyak 0,5 kg per ekor. Di dalam konsentrat itu sudah tersedia proteinnya, sudah tersedia mineralnya, seperti itu saja, tidak ada suplemen. Hanya kita juga memberikan mineral seperti nanti kamu bisa lihat di apa ini. Ini mineral ini akan dijilat oleh kambing domba sehingga mineral, protein tetap terjaga di dalam tubuh kambing domba kita. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik teman-teman, akan saya lanjutkan pertanyaannya. Pertanyaannya Pak, apa tantangan terbesar yang Anda hadapi dalam beternak kambing? Tantangan terbesar sih nggak ada. Hanya memang tantangan terbesar saya lihat dedikasi dan ketersediaan tenaga kerja atau anak kandang yang bisa serius, fokus, karena kalau saya melihat sebenarnya kalau tantangannya itu kita kewalahan di dalam mencari orang kerja atau tenaga kerja untuk merawat atau melihara kambing dan domba kita. Yang kedua, tentu tantangannya apabila kita tidak disiplin dalam pemberian pakan, itu sangat berdampak terhadap kesehatan kambing dan domba. Gitu. Pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana cara Bapak memasarkan kambing atau produk hasil ternak Bapak? Ya, tadi seperti di awal juga saya sampaikan kita ada produk susu. Kalau sampai hari ini susu sebenarnya kita masih kayak pedagang keliling ya. Kita tunjuk teman-teman yang bisa jadi reseller. Dia menjual susu secara keliling. Sampai hari ini sekitar 5-7 liter lah per hari yang terjual. Tetapi kalau untuk pemeliharaan daging atau penjualan daging sebenarnya sederhana sekali. Kita apabila memiliki kambing atau domba yang mau dijual, kita langsung telepon aja bayarnya atau pembelinya, dia akan datang kemari dan kita negosiasi untuk taksasi harganya, kesepakatan, baru kita jual kambing atau domba ke pedagang pembeli kambing atau domba. Ya. Terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini akan saya lanjutkan. Baiklah, kita lanjut saja ke pertanyaan berikutnya, Pak. Ya. Kira-kira berapa biaya rata-rata yang Anda keluarkan untuk memelihara kambing setiap bulannya? Ya, kalau kita hitung, ini rata-rata per ekor kambing itu lebih kurang Rp2.000. Kalau dia 150 ekor kambing domba, berarti saya harus mengeluarkan Rp300.000 per hari. Berarti satu bulan saya membutuhkan untuk kebutuhan pakan, pemeliharaan semua itu lebih kurang 9 juta per bulan. Gitu. Oke. Ini adalah pertanyaan terakhir. Apa rencana Bapak untuk mengembangkan usaha peternakan kambing di masa depan? Ya, saya melihat setelah belajar berapa lama ini dan ini sangat potensi, tetapi yang menjadi kendala selama ini adalah untuk rumput sebagai pakan, dan juga saya sudah belajar untuk pemberian pakan kambing domba tanpa mengambil rumput. Dan ke depan sebentar lagi juga saya akan membuka peternakan satu lokasi lagi sebanyak 150 ekor di Kecamatan Merek. Oke, baiklah Pak. Cukup sekian wawancara kami hari ini. Segala jawaban yang sudah Bapak berikan sangat bermanfaat bagi kami. Kira-kira boleh nggak Pak kami melihat kambing-kambing Bapak? Silakan. Oke. Sambil dilihat, boleh juga saya dampingin atau anak saja yang melihat sambil membuat video atau foto. Silakan. Nak. Oke Pak. Kala mentari terbenam di ufuk barat, di saat itulah dingin rindu selimuti keindahan senyuman dari lesung pipi itu, menikmati imaji bersamamu. Maka terimalah diriku, kita akan bahagia selamanya. Ku berjanji jadi suamimu, dan ku akan memberikan yang terbaik untukmu. Sadar diriku tak seindah lagu ini. Terima kasih Pak.